Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa request. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan TKM, ke-9 INKP, ke-10 Tugu, ke-11 Jemas, dan terakhir AHAP. Langsung saja, saham pertama ada ASES yang ditutup DG 940 menguat 5,61%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASES diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Akhirnya ASES berhasil menembus resisten 920 930-nya, dan ya ini berpotensi membentuk pola pattern flag atau bisa dibilang juga symmetrical triangle atau bisa juga dibilang bullish pennant dengan target minimal 1000 minggu depan. Kita lihat pokoknya akhir bulan MACD-nya bagus mengarah ke atas membentuk golden cross walaupun masih tipis ya, belum sedikit lagi, tapi volume meningkat. Banda detektor Stockbit juga bagus, akumulasi, big akumulasi ya. Dan ini enaknya Bapak Ibu kalau menggunakan Stockbit ya, dari handphone juga bisa, lebih bagus lagi dari website, dan juga paling sangat bagus itu menggunakan desktopnya ya. Nih tampilan desktopnya saya coba ya. Nah, cuman harus login pin. Nah ini bagus kan, ada chat, ada portfolio, ada bisa juga fast trade nih ya, menu fast trade-nya ada nih, fast order. Nah tapi harus login ya. Nih, kalau Bapak Ibu tertarik bisa gunakan ini, dan ya live update real time chatnya jadi bagus. Nah itu ya, jadi kalau Bapak Ibu tertarik menggunakan Stockbit, langsung aja download aplikasinya di Play Store, App Store, ataupun Windows for desktopnya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau bergabung secara gratis live update setiap hari bagaimana strategi beli saham, plannya kedepannya seperti apa, mau pakai Appreciation juga bisa, nanti dibantu di grup Borneo Trader itu di external community Stockbit dengan memasukkan kode R41778. R-nya R besar. Di mana tuh menu profile external community? Di menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community. Di situ Bapak Ibu memasukkan kode R41778. Fee-nya naik, yang awalnya 0,15 beli menjadi 0,175. Jadi naiknya 0,025. Dan jual yang awalnya 0,25 jadi 0,275. Jadi kecil nggak? Masih kecil, di bawah 0,45, 0,42 kalau nggak salah ya. Dan ya menurut saya itu cukup oke lah, karena kita fokus ke profit, jangan melihat persentase untuk fee jual aja beli ya. Bapak Ibu profit 1% aja udah pasti 0,5% di tangan, apalagi profit 1,5%, 2%, apalagi 10, 20, 30% dengan pilihan-pilihan saham Borneo Trader ya. Jadi ya anggap aja 0,5 lah ya, dapat profit 5% atau 3% jelek-jeleknya lah. Kalau pas trade sehari dapat 3%, ya udah 2,5% net di tangan ya. Fokus saja dapat pilihan-pilihan sahamnya, Bapak Ibu bisa coba join. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok bisa stop. Nah, itu enaknya di Stockbit ya. Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu, kalau cocok dengan strategi yang saya gunakan di grup ya bisa lanjut, bisa stop. Jadi terserah Bapak Ibu, mau coba silahkan coba, masukkan kode R41778 ya. 1000 lewat nggak? Kalau ISG bullish lewat ya, tetap, karena ya akan uptrend dia kalau menembus 1000. Untuk ASES lanjut, MRT yang ditutup DG 3360 mengen 0,9%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya MRT diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MRT bagus ke atas nggak? Iya ke atas lah. Kemana lagi? Target kemana? 3500 minimal. Akhir bulan kita lihat ya. Boleh beli nggak sekarang? Kembali lagi ke masing-masing Bapak Ibu ya. Ya silahkan. Cuman ini menurut saya agak beresiko. Tapi kalau melihat dari MACD-nya masih bagus, arahnya ke atas, masih golden cross ya, masih aman lah kalau Bapak Ibu berminat untuk MRT ya.
Itu aja untuk MRT, maksudnya masih aman ya, kemungkinan besar dengan kondisi ISG bullish seperti ini palingan MRT itu sideways. Cuman ya itu harga belinya agak tinggi. Bapak Ibu siap nggak kalau di bawah turun di bawah 3.200? Itu aja. Ya, untuk MRT time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume juga meningkat. Dan ya mestinya ke atas 3.500 kita lihat, bisa jadi minggu ini. Bisa jadi minggu depan untuk MRT. Lanjut. LPPF yang ditutup di harga 1735 menguat 8,09%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya LPPF malah ada distribusi. Tapi dia ini kemarin kena sentimen ya, grup LIPO, MLPL, MPPA rebound besar, rebound tinggi. LPPF-nya akhirnya rebound juga ya. Terlihat dari susunan broker sama Stockbit itu malah nggak ada akumulasi ya, normal. Distribusi, big distribusi, small distribusi. Tapi bagusnya dia sudah tembus 1700. Valid nggak? Bapak Ibu lihat aja. MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross. Volume juga meningkat 2-3 kali lipat volume biasanya. Seharusnya ini valid dengan target saya 2000. Kalau Bapak Ibu join di grup umum Borneo Trader itu kemarin sudah saya infokan, bahkan waktu dia di 1630 saya bilang ya, sekarang kalau Bapak Ibu berminat beli, tapi saya juga bilang disclaimer karena risknya kecil, jangan nunggu sudah di atas 1700 1800 baru beli. Kebetulan kemarin nggak lama setelah itu sesi 2 pertengahan sesi 1 tuh ditarik naik dan ya lumayan. Bayangin kalau Bapak Ibu beli dari 1630 atau 1650 kemarin. Ya, waktu itu masih di bawah 1700. Anggap aja beli di 1700 lah. Nah, saya infokan tuh. Sempat profitnya 8%. Apalagi beli di 1630 kemarin. Profitnya 12% sehari. Selamat bagi Bapak Ibu DFTP atau yang masih hold. Yang penting di atas 1700 sih aman-aman aja. Dan di grup TikTok juga, TikTok Borneo Trader tuh saya bikinkan videonya ya. Waktu itu juga masih di 1630. Nah, kalau di grup Borneo Trader itu sudah beli dulu ya, cuman agak nunggu. Tanggal 11 Oktober itu beli. Minggu lalu kami beli ya, waktu dia sideways nih. Wah, ini kayaknya mau naik nih. Karena sideways-nya bagus ya, saya suruh beli di 1570 sampai 1590. Dan profitnya yang pastinya lebih besar. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa masuk grup Swing Trader Borneo Trader, itu link di deskripsi, atau grup Scalping Borneo Trader juga bisa, atau di yang grup free gratisnya itu dengan menggunakan Stockbit ya. Itu aja untuk LPPF. Masih menarik nggak? Masih baru awal nggak nih? Ini baru awal. Mau naik turun merah hijau kuning tetap cenderung ke atas arah LPPF ya. Lanjut, MAPA yang ditutup di harga 920 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya MAPA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MAPA big akumulasi tapi sideways. Minggu depan tembus 950 gas. Target minimal 1000-1050. Pokoknya sama nih, merah hijau kuning kelabu kah? Naik turun kah? Turun kah ke 880 kah? Tetap cenderung ke atas. Mungkin gak nih double top dan jebol 850? Kecil kemungkinan, walaupun mungkin itu bisa terjadi. Tapi menurut saya cenderung ke atas. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga, ya memang nggak bagus candle kemarin. Tapi bagusnya dia itu sideways. Minggu depan tuh mestinya sih rebound. Ya, kita lihat. Apalagi habis pelantikan presiden terbaru di hari Minggu besok. Nah, kita lihat nanti perkembangan MAPA. Ya, lanjut MAPI yang ditutup di harga 1750, terkoreksi 1,4%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya MAPI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. MAPI sama, ini baru awal, belum apa-apa naiknya. Target MAPI mana sama 2000. Jadi dari harga sekarang ada potensi upset sekitaran 12-13%. Jadi kalau dia turun ke EMA 200-nya di 1650-an, di bawah 1700 malah dapat harga murah kalau dikasih.
beli sekarang boleh nggak? Kalau sabar silakan. Paling average down sekali, habis itu rebound. Nah, Bapak Ibu yang mau belajar bagaimana average down saham berfundamental bagus, berapa kali bisa average down dan di titik-titik harga berapa kira-kira bisa average down, itu Bapak Ibu bisa join di external community YouTube Borneo Trader, pilih yang Pro Trader ya. Di situ juga ada saham-saham pilihan setiap hari Minggu untuk Bapak Ibu perhatikan seminggu setelahnya. Ya, jadi hari Minggu besok saya akan buatkan video untuk grup Pro Trader untuk seminggu ke depan ya. Jadi setiap hari Minggu tuh ada saham-saham pilihan. Tapi kalau mau setiap hari live update, live trade, itu join di Stockbit, Swing Trader ataupun Scalping, tinggal pilih. Itu ada yang gratis Stockbit. Nah, silakan. Kalau yang nggak mau berbayar ya, itu aja untuk MAPI. Jadi MAPI kemana? Tetap target 2000 November, mudah-mudahan tembus. Lanjut MIDI yang ditutup di harga 464 menguat 1,31%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MIDI diakumulasi walaupun tipis. Lanjut teknikalnya MIDI bagus, sudah tembus 460 dengan volume. Jadi potensi besar swing low. Iya, target kemana? Minimal 500, 520, 530 ke sana. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan polanya ini. Nih, tuh targetnya tuh 510 minimal. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan juga, ini ngebase untuk naik continuous pattern. Tapi continuous patternnya naik, udah hold aja. Gimana yang nyangkut di 480 bisa average down? Gimana kalau besok turun Senin? Ya kalau mau tambah-tambah, kalau mau beli di bawah yang baru beli, silahkan. Cenderung kemana arahnya? Tetap uptrend. Coba lihat time frame weekly-nya ya. Biar Bapak Ibu lihat tuh, dia itu sideways-nya cukup bagus. Walaupun ada kadang membentuk lower low, lower high, tapi nggak masalah. Ini ngebest untuk naik ya. Neckline-nya 480 tembus 520 arah MIDI. Itu aja. RALS yang ditutup dengan 406 menguat 2,01%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya RALS di distribusi. Langsung saja ke teknikanya RALS. Masih ada big distribusi. Dan gimana kondisi RALS belum kemana-mana nih. Ya, tapi kalau Bapak Ibu berminat ya ini support. Apalagi saham-saham uptrend, apalagi sektor retail udah naik semua, RALS saja. Kalau dibilang RALS itu kan real pasarnya juga lagi sepi, nggak peduli. Saham tuh nggak peduli real pasar lagi sepi. Fundamental pun dikesampingkan dulu. Kalau memang lagi ISG bullish pasti kecipratan. Tapi pada akhirnya nanti memang fundamental dan bisnis real itu memang akan menjadi patokan juga untuk harga sahamnya biasanya. Tapi kalau lagi euphoria bullish ini nggak peduli, biasanya lewat dulu lah. Fundamental jangan dipikirin, naik dulu biasanya ya. Tapi ya itu tadi akhirnya kembali ke fundamental dan ya sektor realnya seperti apa ya. Tapi ini disupport dan risknya cuma 3%, udah ngapain lagi ditunggu. Minimal 460, 15%. Bahkan 20%, bahkan ini jangan pendek-pendek, target 540 nih kalau udah jalan 1 bulan ke 2 bulan ke depan untuk RALS. Itu aja untuk RALS. Lanjut TKIM yang ditutup dengan 7.475 menguat 0,33%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya TKIM di distribusi. TKIM belum naik-naik juga nih. Saya tunggu, sudah punya nih, nggak gerak-gerak. Nih target saya dia minggu ini ya. Kalau dia tembus 7.700 ya udahlah gas, siap-siap ya. Minggu depan maksudnya, bukan minggu ini. Tapi ngebase-nya ini cukup bagus. Cuman sayangnya dia ngebase di neckline-nya ini nggak mampu tembus. Kalau tembus sih menarik. 7.600 ya. 7.600 kita lihat. Lalu 7.700 tembus nih target saya. 8.000, 8.200 minggu depan. Tapi ya cukup oke lah dia sideways di area EMA 200-nya. Pokoknya Senin harusnya hijau. Kalau mau bagus Senin hijau. Apalagi Bapak Ibu perhatikan minggu ini dia koreksi dengan volume sangat kecil. Minggu depan kalau candlenya bagus, tutupan di atas 7.600, valid akan uptrend 2 minggu ke depan, bahkan awal November untuk TKIM. Ya, sabar tunggu aja bagi Bapak Ibu yang punya TKIM di area ini. Ya,
Itu aja. Untuk TKIM lanjut, INKP yang ditutup di harga 8.225 terkoreksi 0,31%. Asing net sell. Kalau dilihat broker resminya INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikanya INKP. Udah ini Bapak Ibu kalau mau nangkap sekarang risknya kecil tuh, jebol 8.000 buang. Minimal kemana? Minimal arah ini kita gambar ulang nih. Kalau saya lihat minimal arah itu persimpangan jalan 8.700. Dan disitu kebetulan di time frame weekly ada EMA 200. Coba lihat time frame daily yang lebih pendek. Wah, dia jebol ya. Enggak masalah. Udah, ambil aja. Ya, nih. Minggu depan rebound jelas. Pokoknya tembus 8.700 saja udah, Bos. Atau minimal. Gak usah 8.800 deh. Atau 8.700. Dia tembus 8.600 saja di atas EMA 200 sudah bagus. Yang KP menarik nggak minggu depan? Kita perhatikan. Harusnya menarik kalau dia bisa rebound. Lanjut. Tunggu. Nah, 3 saham ini adalah saham asuransi. Yang menariknya sentimen dia harus menambah modal apa gitu ya. Saya kurang update juga, tapi yang pastinya ada sentimen harus menambah modal. Nah, Tugu ditutup di harga 1.170, terkoreksi 0,84%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Tugu didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, tunggu tembus 1.200 menarik. Dan Bapak Ibu perhatikan dia ini uptrend kok. Dan bagus gak pergerakannya? Bagus. Nih kita gambar ulang biar nggak terlihat acak. Bapak Ibu lihat, ini saya tarik garis di berapa nih? 1.300. 1.300, 1.270. Dan ini juga bisa ditarik garis bawah. Nah, jadi ini ada pola ascending triangle. Kalau tren minornya yang penting tunggu minggu depan tembus 1.200 sudah aman. Tutup di atas 1.200 harusnya aman. Kecil kemungkinan kalau balik lagi turun. Kita lihat minggu depan. Untuk Tugu. Tugu siap-siap uptrend. Ya harusnya sampai 2025 awal mungkin uptrend. Karena kalau nggak salah di 2025 tuh harus, kalau nggak salah ya, modalnya jadi lebih besar atau ditambah. Itu untuk Tugu. Lanjut. Jemas yang ditutup di harga 149 menguat 6,42%. Asing gak ada jual beli. Kalau di buku resminya Jemas diakumulasi walaupun tipis. Jemas saat ini bagus. Siap-siap uptrend. Iya. Tembus 160 gas. Lanjut uptrend lagi. Kemana arahnya? 200 kita lihat. Ya. Jangan pendek-pendek kalau ngitung harga tuh. Langsung 200 saja. Polanya ini juga bisa dibentuk seperti ini. Swing low, swing high. 200 minimal arah. Ini kan neckline-nya ada di 170-an. Nah, 200. Atau ya kalau dia ke 180 aja udah bagus dari sekarang ya. Supportnya saat ini masih sama 130. Tergantung Bapak Ibu bagaimana mau, apakah siap dengan membeli Jemas. Time frame weekly-nya bagus, ngebase-nya juga bagus 4 minggu. Tembus 160 gas untuk Jemas. Itu aja untuk Jemas. Saham terakhir ada AHAP yang ditutup di 106 terkoreksi 0,93%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya AHAP didistribusi. Langsung saja ke tekniknya AHAP. Kalau menurut saya siap-siap bangkit juga dia minggu depan. Ya, supportnya 100 bagai tergantung Bapak Ibu. Kalau mau lebih aman, kalau dia tembus 120 juga bagus. Karena masih jauh arahnya nih. Ini baru awal kebangkitannya. Kalau dia nantinya bukan awal kebangkitan ya, dia udah bangkit dari Januari. Dia bangkit rally karena sentimen mau dia akuisisi, terus dia turun, dia nih ngumpulin barang dulu. Nanti kalau dia minggu depan atau bulan ini tembus 120, nih target minimal tuh 160-an. Ya, dari harga 120 ke 160 tuh artinya ada 40 poin, sekitar 30%-an. Kita lihat AHAP apakah bisa bangkit di 1-2 bulan ke depan. Ya, itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.